Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Miss Yona dalam pembelajaran kimia. Bagaimana keadaan Anda semua? Semoga Anda semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem periodik unsur. Apa saja sejarah keperiodikan unsur, bagaimana menentukan periode dan golongan unsur, serta sifat-sifat keperiodikan unsur. Yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Baiklah Ananda, yang pertama kita bahas terlebih dahulu bagaimana sejarah penyusunannya. Sejarah penyusunan sistem periodik unsur. Pertama ada De Bruijner namanya pada tahun 1828. Dia mengemukakan hukum triad, yaitu untuk 3 buah yang sifatnya mirip. Triad yang ditunjukkan oleh De Bruijner tidak begitu banyak sehingga berpengaruh terhadap penggunaannya. Mengemukakan hukum oktav, yaitu unsur-unsur disusun menurut kenaikan berat atom. Ternyata sifat unsur terulang pada unsur ke-8. Hukum oktav Newland ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom relatif sampai 20. Kemiripan sifat terlalu dipaksakan apabila pengelompokan dilanjutkan. Kemudian berkembang kembali pada tahun 1869, Mendeleev dan Erlenmeyer mengemukakan pendapatnya, yaitu terbentuknya tabel dan berdasarkan kenaikan berat atom. Dan tahun 1914, sistem periodik Moseley. Henry Moseley yang merupakan penemu cara menentukan nomor atom pada tahun 1914 kembali menemukan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik nomor atomnya. Jumlah proton merupakan sifat khas unsur. Setiap unsur mempunyai jumlah proton tertentu yang berbeda dari unsur lain. Jumlah proton suatu unsur dinyatakan sebagai nomor atom. Perkembangan selanjutnya ada namanya sistem periodik modern yang kita pakai sampai saat ini. Ini berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron. Perhatikan contoh berikut ya nak. Yang pertama yaitu triad De Bruijner. Massa atom relatif strontium berdekatan dengan massa rata-rata 2 unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Nah, ini ada triad, berarti dia menyusun 3 buah yang sifatnya sama atau yang sifatnya mirip. Maaf. Ya, jadi disusunlah 3 buah yang sifatnya mirip, ada kalsium, strontium, dan barium. Di mana massa atom relatif strontium itu didapat dari rata-rata 2 unsur lain, yaitu unsur kalsium dan barium. Unsur kalsium memiliki massa atom relatif 40 dan unsur barium memiliki massa atom relatif 137. Kita rata-ratakan dapatlah 88,5. Nah, kita bulatkan menjadi 88. Inilah yang menjadi massa atom relatif strontium menurut De Bruijner. Newland menyusun berdasarkan hukum oktav, yaitu unsur-unsur disusun menurut kenaikan berat atom. Ternyata sifat unsur terulang pada unsur ke-8. Nah, kita hitung ada unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai oksigen. Itu terulang lagi pada unsur ke-8. Jadi sifat unsur itu terulang lagi pada pada unsur ke-8, yaitu fluor. Selanjutnya sistem periodik Mendeleev. Mendeleev mengamati 63 unsur yang dikenal dan mendapat hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik bila unsur-unsur disusun sesuai kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal disebut dengan golongan. Nah, ini adalah contoh tabel periodik unsur yang kita pakai sampai saat ini.
Di sini kita lihat sistem periodik modern. Sistem periodik modern tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur horizontal yang disebut dengan periode tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal yang disebut dengan golongan tersusun berdasarkan kemiripan sifat. Unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan golongan B disebut golongan transisi. Golongan dapat diberi tanda 1 sampai 16. Berurutan dari kiri ke kanan. Berdasarkan penomoran ini, golongan transisi mempunyai nomor 3 sampai 12. Sistem periodik tersusun atas 7 periode dan 16 golongan yang terbagi menjadi 8 golongan utama atau golongan A dan 8 golongan transisi atau golongan B. Bagaimana cara kita menentukan golongan dan periode? Simak baik-baik ya nak. Yang pertama kita menentukan golongan utama atau golongan A. Itu berdasarkan dasar penentuan golongannya yaitu berdasarkan elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar pada konfigurasi elektron. Nah, ini terdiri dari blok S dan blok P. Pada blok S, kita tentukan elektron yang berada pada subkulit S. Maka golongannya itu adalah jumlah elektron yang ada pada subkulit S. Kita anggap jumlah elektronnya adalah X. S, jumlah elektron X, maka golongannya adalah XA. Atau golongan A ya. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Ada 12 magnesium atau Mg dengan nomor atom 12. Tulis konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Elektron pada kulit terakhir atau kulit ketiga pada subkulit S itu ada 2. Maka dia termasuk ke dalam golongan 2A. Untuk blok P. Pada blok P ada subkulit S dan P, di mana S dengan elektron X, P dengan elektron Y. Maka untuk menentukan golongannya, kita jumlahkan elektron X ditambah elektron Y golongan A. Contoh 15P. Kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nah, terakhir ada kulit ketiga. Ya, 1S kulit 1, 2S, 2P kulit kedua. Nah, terakhir ada kulit ketiga 3S2, 3P3. Nah, inilah elektron valensinya, yaitu elektron pada kulit terakhir atau kulit 3. Nah, di kulit 3 ada subkulit S dan subkulit P. Maka, untuk menentukan golongan, kita jumlahkan elektron yang berada pada subkulit S pada kulit ketiga tersebut. Subkulit S ada 2, subkulit P ada 3. Maka 2 ditambah 3 adalah 5. Sehingga 15P termasuk golongan 5A. Cukup paham ya nak? Selanjutnya kita bahas bagaimana menentukan golongan transisi atau disebut juga dengan golongan B. Di sini terdapat 2 blok, yaitu blok D yaitu transisi dalam dan blok F yaitu transisi luar. Pada blok D atau transisi dalam, kita melihat elektron valensi pada subkulit S dan D. Elektron pada subkulit S kita anggap X, pada subkulit D kita anggap elektronnya Y,
Maka penjumlahan dari elektron X ditambah Y ini mempunyai beberapa aturan untuk menentukan golongan transisi. Apabila penjumlahan elektron X ditambah elektron Y itu jumlahnya 8, 9, atau 10, maka dia termasuk golongan 8B. Sedangkan apabila elektron X ditambah Y jumlahnya ada 11, dia termasuk golongan 1B. Dan untuk elektron X ditambah elektron Y jumlahnya 12, maka dia termasuk golongan 2B. Untuk golongan 3B sampai dengan 7B, maka penjumlahan X tambah Y sesuai dengan golongannya. Jika penjumlahan elektron X ditambah elektron Y itu 3, berarti dia termasuk golongan 3B. Begitu juga seterusnya, apabila jumlahnya adalah 7, maka dia termasuk golongan 7B. Nah, bagaimana di blok F atau transisi luar? Jika pada 4F itu disebut lantanida, maka termasuk golongan 2B. Dan 5F itu termasuk aktanida, dia termasuk golongan 3B. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan periode? Setelah kita mengetahui bagaimana cara menentukan golongan utama atau A dan golongan transisi atau B, kita akan bahas bagaimana kita menentukan periode. Periode ditunjukkan dengan nomor kulit yang paling besar, dari 1 sampai 7. Kita simak contoh berikutnya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada beberapa contoh, ada 4 contoh. Kita lihat satu-satu ya, Nak. Yang pertama, ada unsur dengan nomor atom 11. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ingat penulisan konfigurasi yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, dimulai dari energi terendah yaitu 1s dengan elektron maksimal 2. Nah, pada nomor atom 11 ini, kulit yang paling besar adalah kulit 3. Antara 1s, 2s, 2p itu kulit 2 dan 3s. Nah, kulit terbesar ini itu berarti menjadi periodenya, ya. Sehingga pada unsur dengan nomor atom 11 terletak pada periode 3 karena kulit terbesarnya adalah 3. Sedangkan untuk golongannya kita lihat elektron valensi. Elektron valensi pada konfigurasi tersebut. Elektron valensinya adalah 3s1, yaitu elektron pada kulit terluar. Kulit terbesar atau kulit terluarnya adalah kulit 3. Elektron valensinya adalah 3s1. Nah, pada subkulit S ada 1 elektron. Berarti dia termasuk golongan 1A. Nah, kita tengok di blok S dan blok P. Contohnya nomor 2. Unsur Ga dengan nomor atom 31, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p1. Pada konfigurasi tersebut, kulit yang paling besar adalah kulit 4, yaitu kulit 4s dan 4p. Maka kulit terbesar inilah yang menjadi periodenya, sehingga unsur Ga berada pada periode 4. Untuk menentukan golongannya, kita lihat elektron valensi, elektron pada kulit terluar. Tadi kulit terluarnya adalah kulit 4. Di kulit 4 ada subkulit S dan subkulit P. Maka untuk menentukan golongannya, kita jumlahkan elektron pada kulit keempat tersebut. Di subkulit S-nya ada 2. Dan di subkulit P-nya ada 1, sehingga 2 ditambah 1 adalah 3. Sehingga Ga dengan nomor atom 31 termasuk golongan 3A. Yang ketiga, unsur Sc dengan nomor atom 21, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P6, 4S2, dan 3D1. Pada konfigurasi tersebut, kulit yang paling besar adalah kulit 4. Nah, kulit terbesar ini kita gunakan untuk menentukan periode, sehingga dia terletak pada periode keempat. Untuk menentukan golongannya, pada konfigurasi terakhir, berakhir pada subkulit S dan D, yaitu 4S2 dan 3D1. Kita jumlahkanlah subkulit pada S dan D, itu akan menentukan golongan transisinya atau golongan B. Di S ada 2, di D ada 1 elektron, sehingga S ditambah D itu 2 ditambah 1, sama dengan 3. Sehingga Sc dengan nomor atom 21 termasuk dalam golongan 3B. Ingat, golongan B atau transisi berakhir pada subkulit S dan D. Sedangkan golongan utama tadi berakhir pada subkulit S saja atau S dan P. Beda ya, nak? Sebelum kita masuk ke sifat-sifat periodik unsur, sekali lagi Miss ingatkan kepada Ananda harus benar-benar sudah bisa menguasai bagaimana menentukan golongan dan periode suatu unsur dalam sistem periodik unsur. Kalau Ananda sudah paham betul, kita lanjut ke sifat-sifat periodik unsur. Nah, yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke lintasan elektron yang terluar. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom berkurang. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah. Jari-jari atom netral lebih besar daripada jari-jari ion positifnya, tetapi lebih kecil dari jari-jari ion negatifnya. Oke, berarti jari-jari atom Cl kecil dari jari-jari atom ion Cl. Sifat yang kedua adalah potensial ionisasi. Potensial ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang paling lemah atau paling luar dari atom suatu unsur atau ion dalam keadaan gas. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, potensial ionisasi akan bertambah. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, potensial ionisasi berkurang. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan pada saat atom suatu unsur dalam keadaan gas menerima elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan bertambah. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron akan berkurang. Yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom suatu unsur untuk menarik elektron ke arah intinya dan digunakan bersama. Pada satu periode yang sama, nilai keelektronegatifan akan semakin besar. Pada suatu golongan yang sama, nilai keelektronegatifan akan semakin kecil. Setelah Ananda mendengar penjelasan tadi, Miss harap Ananda semua memahami materi kita tadi. Untuk selanjutnya, penugasan akan Miss kirim melalui Google Classroom. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!